Halo guys, kembali lagi di Riko Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Tidak perlu menunggu hingga lebaran untuk memperbaiki sebuah hubungan. Arta tahu pertemuan ini adalah momen yang pas untuknya berbaikan dengan Anya. Namun tidak berharap lebih, Anya akan berubah pikiran. Kalau setelahnya mendadak Anya berubah pikiran, Arta bakal sujud syukur ke segala penjuru arah atau berlari keliling kampung Jeheulang pakai bakiak. Dan setelah Anya resmi menjadi istri Pasha, Arta bertekad akan menjauh. Arta berjanji tidak akan merusuhi hidup Anya lagi, kecuali Anya yang memintanya. Dengan mengumpulkan segenap keberanian dan meninggalkan rasa gengsi jauh-jauh, Arta menghubungi Anya. Selain berniat mengembalikan gelang, juga untuk mengucapkan perpisahan. Perpisahan untuk apa? Mereka tidak pernah jadi sepasang kekasih. Selama ini mereka lebih sering terlihat seperti kucing dan tikus. Apakah Arta akan pindah ke luar negeri karena patah hati akutnya? Seperti di drama-drama TV yang sering ia tonton di kala senggang dan bokek. Tidak, melainkan karena Arta akan berpisah pada perasaan cintanya. Arta telah berhenti berharap, walau sebenarnya pasti ada secuil harapan, meski hanya 0,5% harapan. Maka ia nekat menemui perempuan keras kepala itu, menunggunya di rooftop gedung kantor Anya. Sambil menunggu Anya datang di bawah langit senja dan berangin, Arta membaca lagi chat terakhir mereka 2 jam yang lalu. Kita bisa ketemu hari ini juga. Buat apa lagi, tak? Ada sesuatu yang penting mau gue kembalikan ke lo. Apa itu? Nanti lo tahu, ketemu di rooftop kantor lo pukul 4 sore, oke? Ngapain jumpa di sana? Arta berhenti membaca. Ia tertawa geli. Pasti Anya mulai paranoid karena ia pernah menciumnya di rooftop. Yang pasti gue gak akan macam-macam ke lo. Gue masih puasa, ngapain bohong? Ya kali aja lo mau dorong gue dari atas gedung. Nauzubillahnya, dosa tahu seuson nama gue. Oke, gue juga sekalian mau kasih lo undangan. Jelek, membaca isi chat Anya yang satu itu, hati Arta bagai ditusuk sesuatu yang tak kasat mata. Tapi ia tetap senang. Anya tidak pernah melupakannya, masih mengingat namanya untuk diundang sebagai tamu undangan di resepsi pernikahannya. Oke, pikiran Arta yang sedang melantur hingga ke Wakanda terusik dengan suara batuk buatan Anya. Arta menoleh ke asal suara. Hai. Anya melangkah menghampirinya. Bentuk tubuhnya tampak tercetak jelas di balik setelan kerjanya yang diterpa angin. Wanita itu tampak semakin ramping sejak terakhir kali mereka bertemu. Anya tampak pula menenteng paper bag. Anya tersenyum sambil menyimpan ponselnya di saku kemejanya. Anya akhirnya berdiri di depannya sambil tersenyum manis, meski sebagian rambut panjangnya nyaris menutupi separuh wajahnya karena tertiup angin. Anya datang terlambat 45 menit dari kesepakatan. Wanita itu dengan egonya membiarkan pria seperti Arta menunggu begitu lama. Sendirian diejek sekawanan burung yang berpasangan bertengger di segala sudut atap gedung. Angin kencang yang meniup rambut Kribo mengembangnya membuatnya sedikit kesulitan untuk bersikap cool. Arta berkali-kali merapikan rambutnya yang kini lebih mirip segumpalan darcon yang digunakan untuk menyumpal bagian dalam boneka. Sementara Anya menertawakan usahanya yang tampak sia-sia. Namun ternyata Anya tidak sekedar menertawakannya. Anya tiba-tiba mengulurkan karet pengikat rambut pada Arta yang tampak putus asa menjaga rambutnya. Ikat gih, gue takut lo nanti ikutan terbang, guraunya sambil tertawa geli. Arta meraih karet pengikat rambut itu tanpa malu-malu dan langsung mengikat rambutnya ke atas seperti kemoceng, mengingatkan Anya akan Arta di masa lalu. Arta yang pernah ia taksir di masa lalu, yang tak pernah absen menggodanya dan selalu memberinya dukungan di setiap saat. Thanks, ucap Arta lirih. Begitu lebih baik, ujar Anya lalu bersandar pada dinding pembatas rooftop.
Arta lalu ikut bersandar di sebelahnya. Kedua tangannya sengaja ia masukkan di saku celana. "Apa kabar Gita?" Anya tiba-tiba membuka obrolan dengan basa-basi tentang Gita. "Gita? Dia baik," jawab Arta kalem. "Cantik ya dia, cocok sama lo." "Masa sih?" "Iya, gue lihat kalian berdua cocok aja. Gak kelihatan kayak keponakan sama om." "Enggak sih, lebih mirip kayak anak majikan sama sopirnya." Dah, mulut lo masih nyinyir aja, Nya." Arta tertawa menunduk menatap sepatunya sejenak. "Tak." Arta kembali menatap sempurna wajah oval Anya yang tampak lebih tipis dari biasanya. "Gue minta maaf ya buat yang dulu-dulu," ucap Anya dengan nada sedih. Terdengar tulus kali ini tanpa ada judes apalagi permusuhan. "Enggak ada yang perlu dimaafkannya, gue yang salah," Arta menyahut sambil menengadahkan wajahnya menatap langit sore. "Gue yang salah karena terlambat bilang cinta ke lo," tambah Arta sambil tersenyum getir menatap Anya yang kini menatapnya dengan tatapan kehilangan. "Tak, jangan dibahas lagi please. Sorry, gue gak bermaksud bikin lo gak enak hati. Gue cuma pengen jujur saat ini. Gue menyesal kenapa selama ini kita bersama. Gue kebanyakan bercanda daripada serius, hingga melewatkan lo," ujar Arta panjang lebar. Anya diam sambil menengadahkan wajahnya ke atas untuk menahan air matanya yang hampir terbit. Mengapa setiap kata-kata Arta selalu berhasil memancing air matanya? "Ini buat lo." Arta menyodorkan undangan berwarna merah yang pernah Arta lihat dulu di rumah Amor. Benda yang dari tadi ia bawa di dalam paper bagnya. Arta tidak langsung menerima, memperlihatkan wajah yang seolah berkata, "Oh, you hurt me." Astaga, Arta sengaja membiarkan tangan Anya menggantung bersama undangan sialan itu. Arta sudah pernah melihatnya saat di rumah Amor. Namun, melihat Anya mengulurkannya padanya, sungguh terasa menyakitkan. Ingin rasanya Arta berteriak, "Untuk apa lo beri gue undangan? Untuk dijadikan mousepad? Atau tatakan gelas?" Nyatanya Arta hanya bisa menarik nafas panjang dan berusaha menambahkan hatinya, menguatkan diri untuk menerima undangan itu. "Gue gak berharap lo datang ke Aceh. Lo datang aja di resepsi pernikahan gue di Jakarta," ujar Anya menegaskan. Rupanya Anya masih saja menyimpan kekhawatiran Arta tiba-tiba saja nekat terbang ke Aceh dan mengacaukan pernikahannya. Arta tersenyum getir. "Gue gak akan datang ke Aceh, tenang aja," jawab Arta akhirnya sambil tangannya menerima kartu undangan itu dan membolak-baliknya. "Sayang ongkosnya," tambahnya sambil terkekeh. "Sialan lo." Anya tiba-tiba meninju pelan lengan Arta. Lalu jemari tangannya naik menyentuh rambut keribu Arta yang telah diikat, seolah-olah sedang menyentuh bola permen kapas. Arta diam menikmati sentuhan itu. Arta anggap sebagai bonus selain mendapat undangan. "Potong Gi," kata Anya tiba-tiba sambil mendorong kepala Arta, merusak momen syahdu yang tadi. "Nanti gue akan gundul sekalian," balas Arta sewot. Hanya pura-pura, mana mungkin ia marah dengan Anya. "Gue harus balik ke ruangan." Anya memberitahu hendak kembali, namun dengan cepat Arta mencekal tangannya. "Tunggu." Arta merogoh saku kanannya, sementara tangan kirinya begitu erat memegang pergelangan tangan Anya. "Punya lo." Arta menunjukkan gelang rantai emas berinisial C milik Anya. Bola mata Anya sampai terbelalak lebar, cukup senang menemukan gelangnya yang hilang. "Lo temukan di mana?" "Gita yang temukan di bawah kaki kursi waktu lo pergi karena cemburu," ujar Arta membuat bibir merah Anya mencebik. "Balikin sini gelang gue." "Bilang apa dulu?" "Makasih ya." Kurang tulus." Anya memutar bola mata besarnya. "Makasih ya Raden Bagus Arta Yaksa yang baik." Arta tertawa kecil. "Lumayanlah, cukup merdu di telinga gue." Anya mengulurkan tangannya yang bebas, menunggu Arta kembalikan gelangnya. Tapi Arta malah menggeleng. Alih-alih melepaskan tangan Arta
Arta malah memakaikan gelang itu di pergelangan tangan Anya. Anya sengaja membiarkannya, memperhatikan posisi wajah Arta yang menunduk di depannya. Ada aroma harum segar namun tipis yang tercium dari rambut keribuk ke mocengnya. Saat Arta mengangkat wajahnya dan menangkap basah Anya sedang mengamatinya, lelaki itu tersenyum dan balas menatapnya. Dengan jarak sedekat ini, Anya dan Arta seolah lebih leluasa saling menatap wajah satu sama lain. Ingat, kalau si Pasha Joni Iskandar itu sampai nyakitin lo, jangan ragu bilang ke gue, biar nanti gue yang balas, ujar Arta kemudian tampak sangat serius dengan ucapannya. Ia tak gentar dengan Pasha, apalagi dengan bodyguardnya yang kekar mirip Thanos, orang yang pernah melemparnya ke jalanan hingga nyaris mencium aspal. Masih aja lo gak suka dia tak? Pasha itu gak seperti yang lo kira selama ini. Gue akan baik-baik saja. Anya mendesak kesal sambil menatap Arta dengan tatapan yang selalu bisa membuat Arta luluh. Arta tersenyum getir sambil terus menatap manik mata Anya yang mulai gelisah dengan ulahnya. Andai ia tidak ingat dengan janjinya di chat terakhir, Anya akan ia cium detik ini juga. Selesai, jangan sampai jatuh lagi. Arta selesai memasangkan gelang Anya namun tidak langsung dilepaskan. Digenggamnya jemari tangan Anya yang tak seperti biasanya menurut begitu saja tanpa perlawanan. Seolah Anya mengerti ini terakhir kalinya buat ia dan Arta. Kembali sana ke ruangan lo. Tak disangka Arta malah mengusirnya setelah cukup puas menatap tangan Anya dalam genggamannya. Melepaskannya perlahan meski begitu berat baginya. Arta sadar Anya bukan miliknya. Kita nggak turun sama-sama. Arta tertawa, geli mendengar Anya menyebut kita. Kita yang tidak akan pernah berakhir bersama di pelaminan. Lo aja, gue nanti. Oke, gue duluan. Gue ingetin jangan lompat. Ujar Anya bercanda dengan serius sebelum ia melangkah pergi. Nggak akan. Arta memaksa bibirnya tersenyum meski getir sambil mengangkat tangan memberi isyarat mengusir Anya. Anya terpana sesaat sebelum akhirnya pergi berlalu bersama dengan senja, meninggalkan Arta dengan semburat jingga menyelubungi sosok dan wajahnya yang tak kuasa menyembunyikan luka. Arta lalu melihat ke bawah gedung melalui tembok beton keliling sebatas dadanya. Terasa mengerikan jika ia sampai nekat melompat ke bawah sana. Spesies ganteng seperti dirinya yang sangat langka bakalan musnah jika ia sampai nekat melakukannya. Sebelum turun dari rooftop, ponselnya tiba-tiba berdering. Chat dari Gita. Lembur A, buka puasa bareng yuk. Arta membalas dengan cepat. Enggak, ayo, dunia belum berakhir. Bersambung, thank you for watching.